Hai guys and welcome back to my vlog. Kali ini gue bikin video tentang Mitsubishi Mirage. Ini mobil tahun 2013. Jadi ini sebetulnya mobil udah harusnya dijual, tapi karena tiba-tiba ada yang sewa terus gitu kan, akhirnya nggak jadi dijual, akhirnya dipakai terus gitu kan. Dan jujur aja mobil udah pakai 4 tahun, ini mobil sebetulnya masih enak, belum ada komplain dan kawan-kawannya. Kilometer juga masih 56.000. Karena kebanyakan orang yang nyewa mobil ini biasanya jaraknya nggak jauh-jauh gitu, cuma disewa, naiknya cuma berapa ribu kilometer doang, berbulan-bulan gitu. Makanya 4 tahun masih 56.000 kilometer. Nah, ini Mitsubishi Mirage GLS Matic CVT, banyak banget jasanya. Kenapa? Karena gara-gara mobil ini. Jadi waktu itu gue bikin alternatemax.com, waktu itu masih berdua sama Mas Idui. Itu kita baru dari website doang, sampai akhirnya muncul ide dari Mas Idui, kenapa kita nggak bikin video aja? Oke, gue bisa gitu, tapi siapa yang bikin gitu, gimana caranya? Akhirnya dia belajar otodidak, itu ngerekamnya pakai HP, dan sekarang videonya udah take down. Kenapa? Karena waktu itu kita belum tahu kalau di YouTube itu ada copyright buat pakai suara, kita pakai musik AC/DC apa. Nah, ini mobil ya jujur aja secara eksteriornya udah banyak banget baret segala macem ya. Karena banyak yang sewa itu perempuan, makanya gue bingung kok orang suka ya cari mobil ex cewek. Kalau menurut gue sih enggak sih. Kalau mobil ex cewek justru banyak dempulnya. Tapi ini baru baret-baret halus doang sih. Ini kayak ya kertak, ini udah pernah kena sedikit. Tapi ya namanya juga mobil dipakai ya. Kalau mau awet taruh di kulkas gitu ya. Ini mobil karena warna hitam, jadi kalau ada baret halus gitu gampang banget kelihatannya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli mobil, usahakan hindari warna-warna kayak hitam gitu ya. Beli aja warna silver, lebih gampang dirawatnya gitu kan. Dan ini mobil dulu waktu itu gue ganti velg, terus karena mau dijual velgnya gue standarin lagi. Tapi masalahnya adalah ternyata udah diganti velg, mau dijual ternyata nggak dijual-jual gitu, karena ada aja yang sewa terus. Tapi ini velgnya cukup unik ya, meskipun desainnya biasa aja. Ini velgnya palang 7. Biasanya mobil tuh palang 8, palang 4, palang 5 gitu ya, bentuknya bintang. Ini palangnya 7. Nah kalau gue ngeliat mobil ini tuh kayaknya velgnya tuh aneh sendiri gitu, unik. Nah karena ini versi GLS, dia nggak ada fog lamp di depan, pokoknya standar banget ya. ABS nggak ada, cuma ada airbag 1. Waktu itu pikirannya tuh di harga nggak nyampe 90 juta, ditambahin diskonnya waktu itu agak lumayan. Itu mikirnya tuh kalau nggak ini, Brio sama March. Waktu itu karena Brio dipakainya nggak begitu nyaman, karena ini kan mobil city car kan biasanya orang nyari kenyamanannya ya, yang sewa juga cari yang nyaman. Jadi kita cari mobil nyaman. Waktu itu pilihannya kalau nggak March ya ini. Akhirnya ambilnya Mirage karena waktu itu March juga udah kelihatan udah mulai kuno ya, ini kan masih agak baru 2012 kemarin. Dan waktu itu bulan September apa nggak salah, waktu IMS ada Agya keluar. Karena pas tahu ternyata Agya harganya 120 juta tipe Matic-nya, jadi ngambil ini nggak nyesel gitu, karena setelah diskon harganya cuma beda belasan juta doang gitu. Nah kalau dibandingin sama Agya sih menurut gua mobil ini jauh lebih worth ya. Karena gini, pas consider buat beli ini, lo pasti pertama kali duduk kan. Duduk di Mirage itu rasanya enak gitu ya, kepalanya bisa nyender, kursinya nggak pegal. Gue pakai ke Bandung pulang pergi gitu ya, itu nggak pegel, rasanya pas gitu. Tangannya juga pas, dan dia udah punya tilt dan dia udah punya tilt steering tapi belum teleskopik. Kalau LCGC kan belum ya. Terus juga pas masuk ke dalam itu rasanya lebih refine gitu, dari plastiknya ditekan gitu nggak goyang. Fit and finishnya bagus, cuma ini udah beberapa banyak yang baret-baret. Dan satu hal lagi, kalau misalnya kalian mau beli parfum buat kendaraan, pastikan menghindari parfum yang ditempel-tempel di AC gitu ya. Karena ini ya gara-gara kena liquid yang pudar gitu ya, ini nih ngerusak plastiknya gitu. Dan ini berlaku di semua mobil gitu. Jadi kalau misalkan kalian beli parfum, usahakan jangan beli yang ditempel di AC karena itu merusak interiornya. Dan overall ini kan setelah 4 tahun juga interiornya masih rigid ya, nggak ada bunyi-bunyi rattle segala macam. Meskipun gue pikir mobil 3 silinder biasanya kan getarannya lebih gede, itu biasanya dashboardnya lebih cepat rattle gitu. Ternyata ini masih solid gitu, dashboardnya masih bagus. Jadi kalau soal awet-awetan, mobil cukup awet ya. Kita ke belakang. Nah terus yang bikin agak turn off di mobil ini ya, kalau menurut gue ya, ini kan desain belakangnya udah lumayan oke gitu ya. Cuma ini bannya itu keren, cuma 65 lebarnya. Jadi katanya cingkrang tipis banget ya, kayak ngeliat Ignis gitu ya. Bagasinya juga lumayan gede, muat tripod, dapat separator, ban serep belum turun deh. Kalau orang Indonesia kan gitu kan, punya mobil ban serep belum turun, harganya bisa 5 mahal dibandingnya udah turun. Padahal salah, karena siklus rotasi ban itu melibatkan ban serep. Yuk sekarang kita langsung masuk ke dalam. Nah sekarang lagu The Beatles.
Nah sekarang kita di dalam Mitsubishi Mirage ya. Ya karena dia 56.000 km, engine mountingnya udah nggak sebagus yang pertama kali beli, udah mulai agak terasa getarannya. Tapi dibandingkan sama LCGC yang 1000 cc 3 silinder atau 1200 cc 3 silinder, ini getarannya masih lebih minim meskipun udah 56.000 km. Kalau yang baru, kita beli Mirage baru gitu ya. Waktu itu kan kita test drive yang baru tuh, pas nyobain yang lama kok rasanya beda ya, halus banget gitu buat sebuah 3 silinder getaran mesinnya. Ini engine mountingnya mungkin udah kena sedikit, tapi belum waktunya ganti. Kenapa? Karena masih rasanya masih acceptable. Nah waktu itu gue pertimbangan antara Mirage sama Brio. Itu pas ngeliat dalamnya juga sih. Jadi kalau Brio yang tipe S itu kan kalau kalian pernah nonton videonya di Autonet Max, itu power window-nya tuh cuma sebelah doang gitu. Jadi depan ada power window, belakang nggak ada. Dan itu juga nggak bisa diatur dari sebelah kanan. Jadi kalau misalnya kita mau sebelah kiri nurunin jendela, harus pencet yang sebelah kirinya gitu, nggak bisa dari sebelah kanan. Ini udah ada 4 buah power window, ada AC elektrik, suara audionya lumayan. Terus udah ada electric mirror gitu, jadi enak gitu. Kalau misalnya mau nambah buat yang exit, itu kalau misalnya harganya 175 juta, yang ini 149 juta, beda 26 jutaan. Itu udah ada push start stop engine button, udah ada steering switch control, dan udah ada rem ABS ABD ya. Cuma yang tipe GLS ini airbagnya cuma 1, nggak 2. Itu pun airbagnya nyala. Jadi waktu itu gue bawa ke Mitsubishi, katanya oh bisa nih di servis gratis gitu. Cuma nunggu 4-5 hari. Ya kalau buat rental 4-5 hari nganggur kan agak lumayan ya. Mendingan gue pakai gitu, karena gue gak bisa mobil mulu gitu. Nah ini mobil setelah 56.000 km 4 tahun, overall sih servis segala macamnya, meskipun kita jarang banget bawa ke servis resmi kecuali yang kilometer tertentu ya. Kalau misalnya masih awal-awal baru, terus 25.000 km, 50.000 km baru masuk ke servis resmi. Kalau yang biasa-biasa itu servis bengkel-bengkel biasa aja, karena buat rental hitungannya lebih value gitu ya. Karena mobil ginian kan sewanya juga nggak gede kan bulanannya, hariannya juga. Langsung aja kita jalan. Nah yang gue suka dari mobil ini tuh, dia punya radius putar tuh enak banget ya. Dia radius putarnya kecil, jadi kalau kita mau muter balik itu gampang. Terus suspensinya juga lembut, makanya kalau misalnya kita naik Mirage ada posisi atau segala macam, kita nggak harus nurunin kecepatan ya. Maksudnya nurunin kecepatan itu nggak harus se-ekstrim mobil-mobil lainnya gitu. Nih. Suspensinya empuk gitu dan nggak bikin mabuk. Pokoknya kalau misalnya kalian mencari city car empuk tuh, gue bisa saranin 3 ya. Itu yang pertama Mirage, yang the best, kedua Picanto, yang ketiga baru Nissan March. Ini yang paling enak sih menurut gua. Terus meskipun suspensinya empuk, kadang-kadang lubang atau prosedur suka dihajar gitu ya, ini kaki-kakinya masih completely fine gitu, nggak ada masalah, nggak ada bunyi-bunyi, nggak ada arm atau bushing yang udah kelihatan halus gitu. Biasanya kan city car tuh kalau buat dalam kota, jalan Jakarta jelek banget, itu kan suka cepat rusak kan ya. Ini enggak sih. Dan kalau misalnya menurut kalian Mitsubishi spare partnya mahal, kalau gue biasanya langganan ke Pelita Motor di TC, itu spare part Mitsubishi bisa lebih murah di situ. Terus mobil ini juga punya kedapan kabin yang menurut gue dari luar sih bagus ya dibandingin city car lainnya, kayak suara motor gitu lewat tuh nggak begitu kerasa, tapi suara kolongnya itu cukup kerasa gitu. Kita lagi jalan gitu ya, pertama di bawahnya kalau misalnya beton dia udah mulai kerasa gitu. Terus mobil ini juga fan beltnya udah waktunya ganti, udah ada bunyi gitu, tapi itu hal yang wajar karena emang fan belt pasti ada umurnya. Terus apa ya, mobil itu kalau ngomongin irit banget. Dia itu 100.000 bisa PP Bandung, bahkan masih sisa. Karena waktu itu turunnya itu banyak di Bandungnya gitu. Kalau misalnya kita bawanya nyantai gitu ya, ini bensin itu kayak nggak habis-habis gitu. Kekurangannya menurut gue cuma satu nih mobil ya, itu tangki bensinnya kecil banget. Jadi 100.000 bensin subsidi itu naiknya langsung banyak. Gue kan sering ya bawa banyak mobil gitu ya, karena namanya juga rental mobil gitu ya. Tapi setelah gue banyak bawa mobil, kalau misalnya disuruh pilih gitu ya, di depan mobilnya ada Avanza, ada Innova, ada Brio, ada ini segala macam gitu ya. Tapi yang ujung-ujungnya gue pilih itu biasanya Mirage lagi gitu. Kenapa? Karena meskipun gue senang bilang fun to drive, buat daily car yang kita bawa santai, relax kayak gini, ujung-ujungnya gue akan pilih mobil yang nyaman gitu ya. Mulai dari tempat duduknya, nyetirnya bisa sambil nyaman seperti ini, santai. Terus juga bensinnya irit, beloknya gampang, suspensinya empuk. Jadi tuh di dalam mobil itu rasanya happy. Apalagi kalau kita ada dengerin radionya kan audionya cukup bagus ya. Tinggal tambah Twitter, lebih enak lagi pasti. Itu feelingnya tuh nggak in a rush gitu. Beberapa mobil tuh bikin kita, aduh ini kapan nyampainya sih. Kalau naik Mirage tuh jadi lebih nyantai gitu. Ya makanya gue senang sama mobil ini tuh gitu ya. Semua yang kita butuhkan itu udah terakomodir di mobil ini. Meskipun mobil itu nggak ada yang nggak ada yang menonjol gitu ya. Kayak misalnya Brio kan menonjol banget tuh performance-nya sama handlingnya ya. Ini sih handlingnya biasa aja, ya kan?
tapi nyamannya oke gitu, nyaman banget. Dibanding city car lainnya tuh suspensinya tuh enak banget gitu. Apalagi istri gue lagi hamil gitu, gue akan lebih sering naik mobil yang suspensinya lembut dibanding yang keras-keras. Ya udah sih, gitu sih. Kesimpulannya sih 4 tahun pakai Mirage itu nggak nyesel sih, enak. Jadi kalau misalnya kalian cari city car yang nyaman gitu ya, mau cari city car second, gue bisa menyarankan Mirage. Ini enak mobilnya, gak nyesel dipakainya, terus awet juga, kaki-kakinya tangguh, irit banget. Soal paling yang diperhatiin itu perawatannya aja sih, dia makainya benar apa enggak, ex cewek atau bukan. Kalau ex cewek coba dilihat banyak tumpulannya apa enggak gitu ya. Tapi memang kalau dipikir-pikir biasanya cewek itu pakai mobil itu dia lebih bersih ya dibanding cowok ya, interiornya ya, sama lebih wangi gitu. Kalau cowok kadang-kadang suka berantakan. Udah itu aja vlog dari gua. Oke, itu aja vlog dari gua. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Nanti habis Ramadan insya Allah lebih banyak lagi video yang diupload dibanding yang sekarang. Thank you, bye. Kekurangan cuma satu mungkin, dia tangki bensinnya kecil banget, hampir nabrak tuh motor. Ini sembarangan banget nih angkot beloknya.